Selamat malam para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bersama di ibadah jawaban doa malam hari ini. Tempat kita bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tempat kita bisa berekspresi, tempat kita bisa menuangkan semua mujizat yang ada terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala kebaikan Tuhan, baik di hari-hari kita, minggu ke minggu, bahkan tiap detik Tuhan baik dalam hidup kita. Hamba-Mu ingin secara khusus berdoa dan mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan ingin selalu menyembah-Mu. Kasih. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Rinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Amin. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Yes Lord. Rinduanku tinggikan
mau jadi oh, oh, oh. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus hadirmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi oh sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Oh, Jesus. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, karena ku tahu Kau di dalamku. Oh, Kau di dalamku, bersamaku selalu Tuhan. Terima kasih Kau ada, dan ku milikmu Tuhan selamanya. Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan. Kau Bapakku yang baik, Kau Allahku yang besar. Selalu sembahmu, ku mau terus meninggikanmu. Tuhan Yesus, ku sembahmu. Oh, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu, pancarkan terus kasihmu. Terima kasih. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau menjadi sepertimu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Ku tenang di dalam caramu.
tenang di dalam caramu. Untuk menolongku, kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kami mau hadir tatamu, Tuhan. Kau baik Tuhan, kasih-Mu selalu melimpah atasku. Ku mau sembah-Mu, di dalam nama-Mu kau berseru. Oh Tuhan, kau Raja atasku. Ku berseru hanya kepadamu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you, bless you, we worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat
jawaban doa. Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini saya mau menyapa buat saudara-saudara yang mungkin dalam perjalanan ataupun yang masih ada di kantor, dimanapun kita berada, yang sedang menonton acara ibadah jawaban doa malam hari ini. Kiranya kita boleh dikuatkan malam hari ini lewat firman Tuhan yang ada. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba nanti kita mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur lagi Tuhan atas setiap berkat yang Kau nyatakan bagi kami. Bukti nyata kami ada malam hari ini, itu bukan karena keluarga kami sebagai manusia, melainkan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah putus. Ya bahkan dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi pedoman hidup kami. Dan terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, menyalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ini nama Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini, pembacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7, ayat 55 sampai yang ke-60. Kisah Rasul 7, ayat 55 sampai yang ke-60. Mari kita sama-sama membaca. Nanti saudara perhatikan di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakan. Ayat 55 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini tema pembahasannya saya ambil tentang teguh dalam pergumulan. Teguh dalam pergumulan, tema saya malam hari ini. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, hidup seorang percaya, kita tahu bersama, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Kita tidak akan pernah lepas dari namanya pergumulan. Karena kita mengalami yang namanya aniaya, masalah, penolakan, bahkan rasa yang tidak adil datang dalam kehidupan kita. Entah itu dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, seharian kita, mungkin yang di sekolah. Kita merasakan hal ini dalam kehidupan kita. Namun malam hari ini firman Tuhan menunjukkan salah satu teladan yang sangat luar biasa dari kisah Stefanus. Seorang diaken yang teguh dalam imannya. Meskipun dia mengalami yang namanya menghadapi yang namanya kematian dalam kehidupannya. Dan dari kisah ini kita belajar bagaimana untuk kita tetap berdiri kokoh dalam pergumulan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan belajar bersama. Ada beberapa poin penting yang ingin saya bagikan bagaimana untuk kita tetap teguh dalam pergumulan. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Poin yang pertama, penuh dengan Roh Kudus adalah kunci keteguhan. Bagaimana untuk kita tetap teguh dalam pergumulan? Poin yang pertama, penuh dengan Roh Kudus adalah kunci keteguhan. Kita baca ayat 55, kembali kita baca. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kita tahu bersama di mana Stefanus memandang Allah. Dia meminta Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Dia meminta tuntunan Roh Kudus datang ke kehidupan dia. Di sini kita lihat Stefanus bukan mengandalkan kekuatan diri dia sendiri. Dia bukan mengandalkan diri dia sendiri, bukan mengandalkan kekuatan dia sendiri. Malahin apa? Dia mengandalkan Roh Kudus datang ke kehidupan dia. Dia minta untuk Roh Kudus datang ke kehidupan dia. Karena tanpa kita sadari, Roh Kudus itu seringkali memberikan kita keberanian, penghiburan, bahkan yang namanya iman yang teguh datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di poin yang pertama ini, kalau kita mau kita tetap teguh dalam namanya pergumulan, satu, penuh dengan Roh Kudus.
Karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus, mungkin ada masalah persoalan yang kita alami, yang mungkin ingin kita menyerah atas permasalahan yang kita alami. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tahu bersama, kita akan diberikan keberanian, penghiburan yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, kita sebagai manusia kita mudah goyah. Kalau kita tanpa Roh Kudus, kita mudah goyah. Dan dengan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan. Sekalipun masalah persoalan itu yang kita alami, yang memang mungkin kita bilang kita udah mau menyerah atas masalah. Ya, karena itu di poin yang pertama ini, untuk kita tetap teguh dalam pergumulan, yaitu aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai dalam pergumulan, kita mulai ada pergumulan kehidupan kita, jangan mengandalkan diri sendiri. Carilah kepenuhan Roh Kudus lewat apa? Doa, firman, dan penyembahan. Karena penyembahan yang hidup akan Tuhan untuk membawa kehidupan kita untuk lebih tenang. Ketika kita mulai doa kepada Tuhan, kita akan mulai lebih tenang. Ketika kita membaca firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, tanpa kita sadari ada ayat-ayat firman Tuhan yang lebih menguatkan kehidupan kita sehari-hari. Ingat baik, salah satu contoh untuk kita tetap teguh dalam pergumulan untuk menghadapinya, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Dan poin yang kedua, fokus kepada Kristus bukan masalah. Stefanus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah di ayat 55 dan 56. Di ayat 56 berkata, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lihat, Stefanus di sini menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Bukan batu yang dilempar. Kita tahu bersama bagaimana Stefanus meninggal. Ketika ia dilempari dengan batu, apakah dia fokus kepada batu yang dilempar kepadanya? Enggak, dia fokus kepada Tuhan. Dia bukan pada fokus pada masalahnya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dan apa yang ketika dia fokus kepada Tuhan, dia melihat apa? Ia melihat Yesus berdiri menyambutnya. Ini memberinya kekuatan. Seringkali tanpa kita sadari, pandangan kita menentukan sikap hati kita. Seringkali pandangan itu menentukan sikap hati kita. Karena kita sebagai manusia ketika kita mulai pandang masalah kita, tanpa kita sadari iman kita bukan makin bertumbuh, makin lemah. Nah di sini, di poin yang kedua ini, kalau kita mau tetap teguh dalam pergumulan, fokus pada Kristus, bukan pada masalah. Sekali lagi, fokus pada Kristus, bukan pada masalah. Dan saat kita menghadapi masalah, jangan hanya lihat besarnya masalah. Jangan lihat besarnya masalah, tapi lihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat kebesaran Tuhan. Kalau kita mau menyerah hari ini, ingat, dulu-dulu Tuhan boleh tolong. Yang lalu-lalu Tuhan boleh tolong. Kenapa hari ini Tuhan yang bisa tolong? Oleh karena itu jangan pernah fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah siang dan malam itu bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Fokus kepada Kristus. Kalau kita mau tetap teguh dalam pergumulan, fokus kepada Kristus. Poin yang ketiga, tetap bersaksi meski dalam penderitaan. Tetap bersaksi. Ini yang paling berat. Tetap bersaksi dalam penderitaan. Karena orang mikir gini, oh saya nggak bisa bersaksi, kenapa? Saya dalam pergumulan. Tapi firman Tuhan mengajarkan. Stefanus mengajarkan kita dari kisah Stefanus ini. Stefanus tetap memberitakan apa yang ia lihat. Itu kemuliaan Kristus. Walaupun dia sedang menderita, sedang dilempari batu, dia tetap bersaksi. Sampai kesaksian dia ini membuat orang semakin marah dalam dirinya. Tapi kita lihat, apakah dia mundur? Tidak, dia nggak mundur. Dia tetap maju karena dia tahu yang bersama-sama dengan dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Yang bersama-sama dengan dia adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri. Karena kesaksian kita ketika kita berada di tengah permasalahan hidup yang kita jalani, itu bisa saja menguatkan orang lain tanpa kita sadari. Ketika kita mulai menyaksikan, walaupun kita seringkali ada pergumulan hidup yang kita alami, tetapi kalau kita mulai menyerah, kita mulai kesaksian, oh begini Tuhan bayar kehidupan kita, tanpa kita sadari kita boleh jadi dosa berdoa. Karena itu tetap bersaksi meski dalam penderitaan. Tetap bersaksi dalam penderitaan. Jangan pernah berhenti bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena ketika kita mulai bersaksi, firman Tuhan yang bilang, beritakanlah Injil seluruh dunia. Jangan pernah malu untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita ditolak, sekalipun kita dianiaya, tetap mau bersaksi buat. Karena ini kunci untuk kita tetap teguh dalam pergumulan. Poin yang keempat, menghadapi pergumulan dengan yang namanya doa. Di ayat 59, kita baca.
sedang mereka melempari Stefanus yang sedang berdoa, dia bilang, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sampai dia bilang, sambil berlutut dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, lama-kelamaan Stefanus meninggal. Nah di sini, sekalipun dia udah meninggal, dia masih ingat untuk berdoa. Nah kita sebagai manusia kadang-kadang kita nggak ada waktu buat Tuhan. Bagaimana kita mau tetap teguh dalam pergumulan kalau kita nggak ada waktu buat Tuhan? Kita nggak akan beri waktu kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari, seringkali kita tidur satu malam. Tanpa kita sadari mungkin saat-saat yang memang orang lain udah tidur lelap, kita terbangun. Tanpa kita sadari. Ini salah satu tanda Tuhan untuk dia mau kita ada hubungan dengan dia. Dia mau untuk kita ada komunikasi dengan dia tanpa kita sadari. Itu salah satu cara Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai segitunya Tuhan mengingatkan kita untuk doa. Nah, kita tetap teguh dalam pergumulan. Nah, bagaimana kita untuk tetap teguh dalam pergumulan kalau kita nggak pernah ada waktu buat Tuhan? Bagaimana kita untuk kita tetap teguh dalam pergumulan? Sedangkan waktu untuk Tuhan nggak ada. Oleh karena itu di poin yang keempat itu menghadapi pergumulan dengan doa. Tapi ya Stefanus berdoa, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia berdoa kepada Tuhan sebelum ia meninggal. Tanpa kita sadari, doa adalah kekuatan terakhir dan utama seorang yang percaya. Itu doa, paling penting doa. Dan ketika kita mengalami yang namanya permasalahan, pergumulan, sebenarnya titik tertinggi ketika kita mulai berdoa, kita ngomong gini ke Tuhan, "Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Di sini artinya kita mulai melepaskan kontrol kehidupan kita kepada Tuhan. Kita nggak mau pegang kendali kehidupan kita. Kita mulai melepaskan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu titik tertinggi ketika kita mulai berdoa. "Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Kalau kita mulai melepaskan kontrol kehidupan kita kepada Tuhan, lihat sesuatu yang nyata akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita pikir ini nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Nah, karena itu, kalau kita mau tetap teguh dalam pergumulan, poin yang keempat, hadapi pergumulan yang hidup. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Saat kita nggak sanggup, tetap berdoa. Berdoa itu bukan senjata terakhir, tetapi senjata utama kita sebagai orang yang percaya. Poin yang kelima, memaafkan dalam penderitaan. Ini sebenarnya yang paling susah kita sebagai manusia, memaafkan dalam penderitaan. Paling susah kita sebagai manusia. Tetapi kita lihat, Stefanus berdoa untuk orang yang membunuhnya. Bahkan dia bilang apa? "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini artinya kita lihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Stefanus menyatakan bagaimana sebenarnya kasih untuk kita memaafkan lewat doa dia. Inilah hati Kristus yang mau mengampuni musuh-musuhnya. Apakah kita pernah lihat ketika Yesus disalibkan dia balas dendam? Enggak, dia memaafkan. Nah ini yang seharusnya kita contoh sebagai kita orang yang percaya. Memaafkan dalam penderitaan. Karena tanda iman yang teguh adalah hati yang tetap mengasihi dan mengampuni. Oleh karena itu, dalam pergumulan jangan biarkan hati kita pahit. Jangan biarkan hati kita ada akar pahit. Karena akar pahit ini satu penyakit dan tidak pernah ada obatnya. Jauhi akar pahit. Jangan sampai kita mulai ada kepahitan kepada orang lain. Mulai memaafkan. Tuhan udah lebih dulu memaafkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, jangan cuma ngomong kita sebagai orang yang percaya, tapi kita tidak mau mengikuti teladan Kristus. Memang berat, kita sebagai manusia. Mungkin kita bisa ngomong, dia udah keterlaluan ketika kita. Jangan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu memaafkan. Begitu juga dengan Stefanus, walaupun dia sampai meninggal, dia cuma bilang apa? "Tuhan, jangan tanggung dosa ini." Dia berdoa untuk yang terbaik kepada musuhnya. Oleh karena itu, ketika kita dalam pergumulan, jangan biarkan hati kita pahit. Belajarlah untuk mengampuni, karena itu tanda sejati seorang pengikut Kristus. Nah, sebelum saya menutup renungan ini singkat, saya akan memberikan satu ilustrasi di mana karena tema saya saat ini Aisyah teguh dalam pergumulan. Nah, ada seorang tukang emas di sebuah desa. Suatu hari seorang pemuda bertanya kepadanya, "Pak, bagaimana Bapak tahu emas ini sudah murni ketika dipanaskan dengan api?" Dan tukang emas ini tersenyum kepadanya dan dia menjawab, "Nak, emas tidak murni tanpa api." Dia bilang emas tidak murni tanpa api. Api membuat semua kotoran itu keluar. Dan si bapak ini jawab, "Dan aku tahu emas ini sudah murni
ketika aku bisa melihat wajahku dengan jelas di permukaan emas ini. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita, pergumulan, penderitaan, dan ujian iman seringkali datang seperti api yang menyekitkan. Tetapi justru melalui api itu, Tuhan sedang memurnikan kita. Dan ketika pada saat kita tetap teguh, kita tetap setia, dan kita tidak akan menyerah, orang lain akan melihat wajah Kristus dalam kehidupan kita. Seperti orang melihat wajah tukang emas, di emas yang murni. Ya, karena itu, kesimpulan dari khotbah saya malam hari ini, saya ambil 5. Bagaimana kita tetap teguh dalam pergumulan. Kita lihat apa yang Stefanus ajarkan kepada kita. Penuh dengan Roh Kudus, fokus kepada Kristus, tetap bersaksi, hidup dalam doa, dan mengampuni musuh. Di nama Tuhan, kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi pedoman hidup kita, dan boleh mungkin yang saya tidak tahu menjadi permasalahan setiap Bapak Ibu yang ada, tapi kalau kita mulai menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mau tetap teguh dalam pergumulan, ikuti yang diajarkan ini, 5 poin ini, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Untuk mengasihi firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan malam hari ini, di mana Engkau mengingatkan lagi kami tentang bagaimana untuk kita tetap teguh dalam pergumulan. Seringkali kami ingin menyerah Tuhan, tapi malam hari ini kami boleh dikuatkan lagi, kami boleh diingatkan lagi bagaimana untuk kita tetap teguh dalam pergumulan. Kita tidak terlalu fokus atas kesalahan kita, tetapi kita diingatkan untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah kita. Jadi kita percaya Tuhan yang kita sembah siang dan malam itu bukan Tuhan yang biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau selalu memberkati semua yang ada Tuhan, yang menonton program acara ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jaga lindungi mereka Tuhan, sampai di tempat tujuan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan menutup rangkaian ibadah jawaban doa malam hari ini. Kami akan nyalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini program acara ibadah jawaban doa sudah sampai di sini. Kiranya kita boleh bertemu kembali di program-program yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya